Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulil Maknun. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial smart contract apotek sederhana pada penerapan teknologi blockchain dan remix Ethereum dalam bidang kesehatan. Remix Ethereum merupakan ide berbasis web untuk mengembangkan dan menguji smart contract berbasis Solidity. Jika diibaratkan membangun sebuah rumah, Solidity adalah jenis batu bata dan semennya. Smart contract adalah rumah yang sedang dibangun, sedangkan Remix adalah toko alat bangunan sekaligus tanah, tempat simulasi di mana saya bisa membangun sebuah rumah tersebut dengan mudah lewat internet tanpa harus membeli peralatan mahal terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu buka browser dan akses Remix Ethereum. Kemudian langsung klik aja. Ketika sudah diklik, langsung terhubung ke server Cloud Remix. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada welcome to Remix 1.41 itu versinya. Kemudian langsung ke contracts, terus create new file, lalu ketik obat.sol dan akan muncul tampilan seperti itu. Kita boleh langsung mulai mengoding aja. Selanjutnya di sini saya menggunakan Pragma Solidity versi 8.2 9.0. Kemudian langsung aja ketik Pragma Solidity, nanti akan muncul seperti ini. Kita isi yang seperti tadi yaitu 8.2 dan 9.0. Selanjutnya setelah sudah, langsung ke kontrak apotek. Ini tuh mendefinisi sebuah smart contract bernama apotek, berfungsi seperti kelas dalam pemrograman OOP. Setelah itu deklarasi variabel state menggunakan tipe data string nama obat, terus ada string kategori, terus ada string manfaat, ada juga string digunakan oleh, dan yang terakhir yaitu string bentuk obat. Data ini disimpan secara permanen di blockchain. Tipe data string juga digunakan untuk menyimpan teks dan mewakili informasi obat. Selanjutnya yaitu fungsi input obat, mengisi data obat. Lalu ketik function. Function ini itu berfungsi untuk perintah melakukan tugas tertentu. Jadi tanpa function, variable string yang tadi hanya akan diam saja, tidak bisa diisi, diubah, atau dihitung. String memory ini berfungsi untuk data yang akan diproses. Kita masukkan aja data yang seperti pada string pertama ya, disesuaiin aja. Parameter menggunakan keyword memory karena data sementara digunakan untuk memasukkan data obat ke dalam blockchain. Fungsi ini bersifat public, artinya bisa dipanggil siapa saja. Kalau udah selanjutnya
publik kurung buka Kurawa. Publik ini berarti siapa saja pengguna atau aplikasi lain diperbolehkan untuk memanggil atau menjalankan fungsi. Jadi masukin aja codingan sama yang seperti di atas ya. Ini bedanya pakai sama dengan. Fungsi dari sama dengan itu mengambil nilai dari sisi kanan dan memasukkannya ke kotak di sisi kiri. Lakukan sesuai dengan input data awal. Data ini akan tersimpan permanen setelah transaksi berhasil. Gitu, teman-teman. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan data obat. Ketik function tampil obat, terus public view returns kurung buka. Lalu masukkan saja datanya, string memori yang tadi udah dimasukin, terus gitu sampai semua data. Setelah sudah, lalu ketik lagi return kurung buka, terus masukin lagi datanya seperti nama obat, terus kategori, manfaat, digunakan oleh, bentuk obat. Fungsi ini itu untuk mengembalikan 5 data string, urutannya itu sesuai dengan data obat yang di atas. Kalau udah semuanya itu lengkapin tanda baca simbol yang kurang. Kalau masih merah berarti itu ada yang kurang. Lengkapin aja sampai nggak ada merahnya. Kalau kayak gini udah. Terus selanjutnya kita masuk ke Solidity Compiler, pilih versi 8.2 sesuai dengan itunya ya. 8 kita scroll ke bawah. Mana ya? Ini udah. Terus auto filenya dinyalain, terus compile obat.sol, klik aja. Kemudian kita langsung ke deploy dan run transaction, terus remix kita pilih bahasanya remix London. Terus kalau udah ada kayak gitu berarti datanya udah masuk, klik compare. Setelah itu langsung kita pencet deploy. Nah, kalau udah kayak gitu berarti udah masuk data kita ke dalam blockchain. Tuh, transaksi sukses dimana datanya udah masuk ke dalam server.
Karena kalau blockchain itu ketika data udah masuk, kalau dihapus itu tetap nggak bisa, karena yang dicatat itu data yang masuk, nggak bisa dihapus, jadi sangat aman. Selanjutnya itu ke bagian deploy kontrak, dimana deploy kontrak ini kita itu untuk mengisi data, untuk mengisi inputan data ya, seperti nama obatnya itu aku pilih paracetamol, terus kategorinya itu penurun panas dan nyeri, sedangkan manfaatnya meredakan demam dan nyeri juga. Nah, obat ini tuh digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak. Kemudian yang terakhir itu bentuk obat. Bentuk obatnya berupa tablet, terus ada yang sirup, ada yang infus juga. Setelah sudah, kita langsung aja transak. Kalau udah kayak gini berarti datanya udah masuk. Kita cek dulu ya guys, mana ya, kalau udah ada kayak gininya itu ya paracetamol, itu berarti tandanya data kita udah masuk ke dalam server. Kemudian kita ke tampil obat tuh, kalau kayak gitu tuh string, berarti itu udah benar. Tujuan dari smart kontrak apotek ini untuk menyimpan data obat secara terdesentralisasi, terus menghindari manipulasi data obat, terus menjamin transparansi informasi obat, dan menjadi contoh penerapan blockchain di bidang kesehatan. Manfaat smart kontrak apotek juga itu untuk keamanan data tersimpan dan tidak mudah diubah, terus transparansi, tanpa pihak ketiga, otomatis dan terpercaya. Sekian video tutorial dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.